Quran Surat Al-Baqarah ayat 210. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Kemudian datanglah ancaman dan pengecaman Allah atas yang lalai. Tiadalah yang mereka tunggu kecuali bahwa datang kepada mereka itu siksa. Siksa Allah di dalam gumpalan awan bersama malaikat. Padahal perkara telah diputuskan dan kepada Allah akan kembali segala perkara. Di dalam ayat tidak ada kata siksa, dan inilah ancaman-ancaman atas orang yang tergelincir dari jalan benar. Tergelincir adalah dalam dua hal yang pokok. Pertama ialah tergelincir dari tauhid kepada syirik. Lantaran itu mereka jadikanlah yang batil menjadi ganti yang hak. Ini karena telah mereka persekutukan yang lain dengan Allah. Mereka telah menghabiskan tenaga buat memuja benda dan alam dalam berbagai bentuknya. Padahal alam itu adalah makhluk belaka. Kalau di zaman purbakala benar-benar orang mendirikan patung dan berhala buat disembah, dan mereka melupakan Allah karena mementingkan diri. Tergelincir yang kedua ialah karena menurutkan purba sangka belaka. Mereka tidak mau mempelajari hakikat dan agama yang dipeluknya, sehingga apa yang dikerjakannya hanyalah turut-turutan, sehingga hakikat agama hilang dalam selimut dan selubung dari bid'ah dan khurafat. Mereka telah tekun beramal, padahal yang diamalkannya itu tidak ada dalam Islam. Tanda mereka Islam ialah bila lahir ke dunia diberi nama Arab, setelah usia 7 tahun lalu dihitan, dan setelah kawin dibawa ke muka penghulu atau tukang catat nikah. Dan penghulu itu membacakan ijab kabul nikah memakai bahasa Arab dan dibakar kemenyan sampai membaca doa bahasa Arab. Dan kelak kalau mati dikuburkan sebagaimana orang Islam. Lalu masuklah seorang lebay ke dalam lahat menyerukan azan bang atau bang. Setelah itu baru ditimbun, lalu ditalkin dengan suara sedih. Lalu disiram kuburan itu dengan air, dan mulut yang menyiramkan air itu berkomat kamit membaca apa-apa. Maka puaslah sekalian keluarga, sebab segala syarat sebagai orang Islam telah dipenuhi, walaupun selama hidupnya dia tidak mengenal apa itu Islam, apa sholat, apa puasa, bahkan kadang-kadang tidak mengerti apa yang dinamakan mandi junub. Maka datanglah ancaman ayat, apakah akan lalai juga, belum juga sadar dari langkah yang sudah tergelincir? Apakah menunggu datangnya azab bergulung-gulung di dalam awan dan malaikat membawa azab datang pada waktu itu? Apakah hakikat dari awan yang bergumpal itu dan bilakah akan datangnya? Tidaklah penafsiran akan sampai ke sana karena itu urusan gaib. Apakah awan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya awan itu ialah hijab atau dinding yang mendinding manusia dari kebenaran. Kelak kalau kiamat datang, hijab-hijab itu akan hilang sirna satu demi satu, kecuali satu hijab saja, yaitu hijab untuk mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Itulah bahagia terakhir yang pada waktu itu akan tenggelam ruh ke dalam suatu keadaan yang dengan mulut dan tulisan tidaklah dapat diterangkan lagi. Untuk menghindarkan dari panjang lebarnya penafsiran, maka di dalam terjemah Al-Quran, baik dari Ahsan atau tafsir Quran
maupun tafsiran panitia Kementerian Agama dan tafsir yang lain-lain, penafsirnya datang kepada mereka itu Allah. Mereka tambah saja di tengah itu, yaitu datang kepada mereka itu siksa Allah. Padahal kalimat aslinya ialah ya'tihimullahu, datang kepada mereka itu Allah. Terjemah yang dipilih oleh ahli-ahli tafsir kita ialah untuk menghilangkan banyak muskil pertanyaan dari banyak pembaca yang masih dangkal pengertiannya dalam agama. Adakah mungkin Allah sendiri yang datang, padahal dia tidak dikandung tempat dan lebih luas, lebih besar daripada tempat yang akan didatanginya. Lantaran itu, mereka ambil saja jalan yang ringkas, yaitu menakdirkan atau menjangkakan ada mudhof yang bersembunyi menurut hukum-hukum ilmu nahwu dan balaghah. Perkataan yang tersembunyi itu ialah azab, yang berarti siksa. Maka pada masa itu kelak akan datanglah azab Allah, bukan Allah sendiri. Sebagaimana jua tersebut di dalam surah Yusuf ayat 82. Was'alil qaryata. Was'alil qaryata artinya tanyakanlah kepada penduduk desa itu. Maka kalimat yang tersembunyi ialah ahli, jadi asal. Was'al ahlal qaryati. Was'al ahlal qaryati berarti tanyailah penduduk desa itu. Sebab tidak mungkin akan menjawab desa itu sendiri, sebab desa bukan orang. Dibawa kepada ayat ini, tidak mungkin Allah itu sendiri yang datang, melainkan azabnya lah yang akan datang di dalam awan gumawan. Akan tetapi tentang Allah akan datang itu bukanlah satu ini saja ayatnya dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fajr ayat 22 ditegaskan pula bahwa Tuhan Allah pun datang dan malaikat-malaikat berbaris-baris. Dalam surah An-Naba 38 pun disebutkan bahwa ruh dan malaikat akan berdiri bersaf-saf dan tidak ada yang dapat berbicara kalau tidak diizinkan oleh Allah yang Rahman. Maka setengah dari ulama salaf tidaklah mau menafsirkan panjang lebar ayat-ayat yang demikian. Telah tertulis bahwa Allah akan datang di hari itu di dalam bayang-bayang atau lindungan dari awan gumawan. Bagaimana keadaannya dan bagaimana keadaan awan, di mana tegaknya malaikat yang banyak yang bersaf mengeluh-elukan kedatangan Allah, sehingga tiada seorang pun yang berani berbicara kalau tidak dengan izin Allah. Apakah yang sebenarnya? Tidaklah akan mungkin di dalam kehidupan duniawi yang sempit terbatas ini kita memberikan tafsiran yang nyata. Sebab soal itu adalah soal hari nanti yang percaya akan hari itu adalah termasuk salah satu tiang dari iman kita. Apakah awan yang disebut itu ialah nur atau cahaya yang mendinding di antara kita dan dia, bahkan mendinding di antara makhluk yang sangat dekat kepadanya, sebagaimana malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak dapat melihat dia karena dihambat oleh dinding itu. Dan apabila hari kiamat datang dan hari perhitungan sampai dinding itu akan dibukakan dan kita dapat melihat dia untuk menerima ridhonya atau menunggu keputusan siksanya. Dalam kehidupan dunia ini pun di dalam Al-Quran sendiri terdapat tentang pengalaman Nabi Ibrahim yang dapat kita baca secara nyata di dalam surah Al-An'am ayat 77 dan 78. Kita diberitahu bahwa ketika Ibrahim melihat bulan, beliau awalnya telah merasa bahwa inikah agaknya Tuhannya. Maka
Bintang datang.